Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah. Pada pesan singkat kali ini insyaallah akan saya sampaikan kemestian sikap benar di dalam menghadapi sarana. Bertumpu pada doa di dalam Al-Fatihah atau ikrar ya di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menghamba dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Ketika kita menghamba semata hanya kepada Allah, Allah telah memberikan petunjuk dengan Al-Quran. Disebutkan Al-Quran lengkap dengan sunnah, lengkap dengan profil percontohan kehidupan para sahabat. Tidak bisa dipisah. Untuk bisa suksesnya penghambaan kita kepada Allah, maka butuh sarana, maka kita juga minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Memohon pertolongan kepada Allah. Bentuk pertolongan itu luas. Di antaranya dunia bersama isinya. Lalu bentuk penghambaan kita kepada Allah butuh petunjuk. Di situ ada Al-Quran. Kemudian sikap manusia kepada Al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan Nabi SAW. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu sebagai alasan keselamatanmu atau alasan kehancuranmu. Siapa yang bersikap benar kepada Al-Quran, maka akan menjadi keberuntungan, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, pemahamannya sebagaimana para sahabat paham dan praktek, penafsirannya sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila caranya itu sukses. Tapi selain daripada itu hancur. Maka yang memiliki makna seperti itu juga dunia. Dunia pun juga bila digambarkan seperti pisau bermata dua. Dipegang oleh orang yang baik juga seolah hasilnya baik. Dipegang oleh orang yang enggak baik juga resikonya demikian. Memiliki alur pembahasan yang sama. Bagaimana orang mensikapi petunjuk, mensikapi saran. Mensikapi petunjuk, benar sikap dia, maka juga benar. Mensikapi sarana, benar sikap dia, maka juga akan benar. Tapi sebaliknya, salah di dalam mensikapi petunjuk, semisal Yahudi yuharifunal kalima amawadih, ngotak ngatik kitab Allah,
maka mereka akan hancur. Dunia pun juga demikian, ketika dia tidak menggunakan sebagai sarana, tapi sebagai tujuan, akhirnya israf, melampaui batas, maka juga akan mengalami kehancuran. Maka untuk itu Allah SWT mewaspadakan kepada kita berkaitan dunia sebagai sarana. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari juga demikian. Sepenggal dari pesan Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Jaga dirimu dari fitnah dunia. Demikian juga fitnah perempuan, artinya syahwat, laki suka perempuan dan sebaliknya. Kenapa kok diwaspadakan demikian? Karena sejarah kehidupan telah berjalan. Pelajaran buat kita sebagai generasi kemudian, yaitu fitnah kehancuran yang terjadi di Bani Israel, anak turun Nabi Yakub, yang mereka mendapatkan banyak pembimbing yang berganti-ganti dari masa ke masa. Di antaranya ada Nabi Musa dengan Tauratnya, ada Nabi Isa dengan Injilnya. Tapi mereka mengalami kegagalan. Karena mereka fasik, maka kita jangan seperti mereka. Itu permasalahannya adalah karena mereka gagal di dalam menghadapi fitnah perempuan. Akhirnya penyaluran syahwat sebagai tujuan, kekuasaan yang menjadi kendaraan, dunia bersama isinya kekayaan yang menjadi alat untuk melampiaskan. Sehingga tidak mengenal cara halal atau haram, apalagi mendekati kiamat, dan kita dekat dengan kiamat. Karena dikatakan la taqumus sa'ah hatta la yubal mar'u min aina akhadhal mal'a minal halal am minal haram. Tidak terjadi kiamat sehingga banyak manusia yang tidak peduli bagaimana dia mendapatkan harta, apakah halal atau haram. Nah, ini yang menjadi sebab kehancuran. Ini juga yang diwaspadakan Nabi SAW. Mal faqru akhsha alaikum, walakin ma'asha alaikum antub satalakumud dunya. Fatunafisu kama tanafasu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, au kama qala Nabi SAW. Yang kukhawatirkan bukan kamu dirundung kefakiran, tapi malah dibentangkannya harta. Akhirnya kamu nanti akan lomba sebagaimana orang dulu lomba, akhirnya dunia menghancurkannya sebagaimana dulu juga menghancurkannya. Lalu bagaimana bentuk kehancurannya? Bila dunia itu sudah menjadi puncak tujuan, mestinya sarana, tapi menjadi puncak tujuan, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Agama itu akan jadi penghalang. Agama itu jadi penghalang. Munafik, dunia tujuannya, maka Nabi akan jadi penghalang. Orang Khawarij juga dunia tujuannya, maka Nabi disalahkan. Kalau dulu gambaran seperti itu, sekarang juga sama. Maka otak pergolakan itu tetap berada di dalam Yahudi. Yang mereka tidak bakal ridho kepada kaum muslimin, sampai tunduk kepada mereka. Dan yang paling keras permusuhannya Yahudi bersama musyrik. Maka apabila kita melihat pergolakan yang sedang terjadi sekarang antara Iran dan Yahudi, yang disebut dengan Israel, kan sama kan? Iran itu kan dari Madinah memandang ke timur. Majusi kan, musyrik. Ketika mereka ada isu perang,
itu kan perkara yang dikembangkan. Ujung-ujungnya adalah memang perebutan dunia. Dan sentra dunia yang membimbing lurusnya umat itu kan di Haramain, Mekah, Madinah. Ini akan dianggap sebagai penghalang. Ketika umat tercerahkan dengan ilmu, maka program mereka akan kandas. Maka sejak dulu mereka menginginkan membunuh Rasul, minta Quran untuk diganti. Sampai sekarang juga sama. Selagi Mekah, Madinah itu eksis, ilmu akan menyebar ke mana-mana. Ini dianggap sebagai musuh yang paling bahaya. Maka program mereka itu adalah ingin menghancurkan Mekah, Madinah. Lihat, Syiah yang menguasai Yaman, ini kan hendak merusoi dari selatan. Sehingga seolah Mekah Madinah itu dikepung. Dari selatan ada, dari utara ada, dari timur ada, dari barat ada. Hendak dihancurkannya. Itu permasalahannya. Kalau memang pergolakannya kayak begitu, orang itu mengalami kehancuran gara-gara rebutan dunia. Apa jalan keselamatannya? Jalan keselamatannya adalah sikap benar menghadapi dunia. Makanya jadikan ibadah sebagai program tujuan, ilmu menjadi kunci didik generasi Rabbani, merubah wajah dunia dengan ilmu, amal, dakwah, semuanya bisa bergerak. Ini harus betul-betul kuat. Kemudian dunia itu menjadi sarana. Makanya jalan keselamatan adalah apa yang disampaikan Nabi SAW. Dua perkara yang siapapun boleh untuk berghibthah menggunakan bahasa hasad. Hasad itu tidak boleh, yang boleh itu ghibthah. Orang punya, saya pengen seperti dia. Lalu bekerja keras tanpa merusak, akhirnya lomba pada kebaikan, tapi menggunakan bahasa ghibthah. Kenapa? Karena sebagai mubalaghah penyangatan. Karena bila orang itu sudah hasad, menghalalkan segala cara. Arti penyangatannya adalah bila orang itu sudah memiliki program kuat, aku pengen seperti dia, nanti akan bekerja keras. Cuma kalau hasad itu caranya haram, kalau ghibthah itu caranya halal. Ini jalan keselamatan. Siapa yang memegang ini maka dia akan selamat. Ini sikap kita. Yang pesan Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahullahu malan fa sallata ala halakati fil haq. Wa rajulun atahullahu hikmah yaqdi biha al kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh hasad, ingin seperti yang dimiliki orang lain, lalu bekerja keras meraihnya, kecuali dua. Pertama, seseorang yang punya harta luar biasa melimpah, tapi nggak mampir ke rumah. Semuanya diserahkan untuk yang hak. Yang kedua, Allah memberi seseorang hikmah, yaitu ilmu bersama kandungan hukum yang dia paham, yang ia terapkan. Ilmunya benar, mamanya benar, akidahnya benar, amalnya benar. Hidup untuk berdakwah. Kemudian harta akan menjadi penopang. Sehingga apapun yang dibutuhkan pada dakwah, harta melimpah, 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 melimpah. Sehingga sukses. Ya, orang yang punya dua ini silakan berghibthah. Orang ketika melihat dua perkara ini silakan berghibthah. Saya pengen seperti dia. Nah, bila kita memiliki sikap kayak begitu, kita nanti akan aman. Maka Yahudi termasuk kehancuran, Iran, markas Syiah juga termasuk kehancuran. Yang sekarang mereka tuh bergolak sebenarnya untuk menguasai dunia. Maka jalan keselamatan yang Islam itu dianggap, sunnah itu dianggap
dengan markas Mekah Madinah itu dianggap sebagai penghalang mereka yang mereka hendak menghancurkannya. Nah, siapa yang istiqomah dengan Islam, Mekah Madinah sebagai markas yang Allah akan menjaganya. Siapa yang betul-betul itu sikapnya, maka itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang harus kita miliki. Apabila sikap ini benar, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pilihannya adalah hanya dua. Berkesempatan hidup kita bisa berjuang sehingga pembekalan diharapkan melimpah. Ketika pada kondisi begitu ternyata kok terancam mati lalu mati, karena bagaimana juga pasti mati, lalu matinya sedang berjuang, maka kesyahidan yang didapatkan ini juga merupakan sebuah pilihan yang sama-sama baik keduanya. Marilah kita pilih yang kedua-duanya akan baik. Kita sempat hidup untuk berjuang, atau bila kita mati memang disiratkan, semoga kesyahidan ada pada diri kita semuanya, sehingga dengannya akan mendapatkan kesuksesan. Inilah jalan keselamatan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.